Kalau kamu lihat komposisi pemain timnas saat ini gimana? Sekarang terlalu banyak naturalisasi sih. Terlalu banyak naturalisasi. Terlalu banyak naturalisasi. Dan menurut kamu ini nggak sehat? Bukan nggak sehat sih. Cuma kesian kita adakan kompetisi di dalam negeri, gunanya untuk apa? Tapi kan dianggap jangan mental tempe dong, nggak mau bersaing gitu. Kita cuma kalah apa aja ya. Mereka mainnya di luar negeri, kita mainnya di dalam negeri. Ya, hanya kalah itu menurut Kalah kamu? itu aja. Kalau secara kualitas kamu yakin masih bisa bersaing? Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Kalau kualitas kita 11-12 sama mereka. Oh, 11-12 yang 11-12, nggak kalah jauh sama mereka. Oh, enggak. Coba aja kalau mau ini PSSI bikin uji coba antara pemain lokal sama naturalisasi. Dan kamu yakin bisa menang? Bisa. Bagas, ini kan tim nasional kita lagi bagus-bagusnya. Dimana juga Pak Kas adalah mantan pemain nasional yang juga membawa harum nama Indonesia kala itu dilatih sama Polosin. Nah, melihat kemajuan sepak bola khususnya timnas ini dari pandangan Pak Kas? Dari pandangan saya, timnas sekarang luar biasa, sangat bagus sekali. Terbukti di Piala Asia 23 dia bisa mengalahkan Korea, ya kan? Terus ini meskipun tidak bisa lolos untuk Olimpiade itu udah luar biasa timnas kita. Tapi sebelumnya itu memang tidak sampai semifinal tuh Pak Gas. Final. Saya pikir belum pernah itu. Sejarah ini ya bagus untuk timnas sekarang di pelatih Sintayong. Nah, makanya banyak teman-teman masyarakat pecinta timnas menyebut bahwa ini walaupun nggak juara tapi dia membuat sejarah selalu. Ya. Itu sejarah baru lah. Sejarah baru. Ya. Pak Gas, untuk persaingan timnas sendiri nih Pak, ya kan melihat yang sekarang sama zaman Pak Gas dulu itu cara seleksinya seperti apa zaman? Karena kurang pemain kan zaman Pak Gas dulu. Kalau zaman dulu memang kurang pemain. Kita sistem waktu itu sama Polosin memang keluar masuk. Maksudnya liga berjalan, habis liga ada stop libur, kita masuk lagi TC. Di situ ada pemain-pemain untuk trial juga. Gitu aja. Selama 2 tahun. Lebih banyak sekarang Pak Kas ya? Lebih banyak seleksi. Sekarang untuk seleksi. Seberat apapun fisik sama pelatih, asal kita senang aja, itu kuat. Itu aja. Tergantung mental kita aja. Jangan banyak ngeluh lah. Gitu. Jadi Coach Sin ini mentreatment pemain ini sudah benar berarti ya, Pak Kas ya? Betul. Saya setuju dengan Sintayong. Ya, setuju. Nah, berapa lama Pak Kas di tim nasional? Saya di tim nasional mulai 16 tahun. Dari 16 tahun bertahap 16 tahun, terus ke 19 tahun, ke 2-3 tahun senior. Lama itu di tim nasional Pak Kas tuh? Sekarang mungkin 15 tahun. Inti terus lah. Ya. Nggak ada saingan Pak Kas di posisi itu? Saingan pasti ada, kayak gitu. Tapi nggak pernah membuat Pak Kas duduk jadi cadangan? Iya, enggak. Karena punya motivasi bahwa timnas yang sekarang setelah pulang Piala Asia, apa yang sisi lemah yang harus dibenahi menurut versi kamu loh? Yang harus dibenahi itu mungkin dari lini per lini, gapnya terlalu jauh. Gapnya terlalu jauh ya. Jadi kita pakai pola yang sedikit bertahan, tapi kemudian ketika transisi menyerang, gapnya terlalu jauh dan itu yang membuat nggak efektif. Nah, dan cara mainnya sendiri Pak Kas? Saya melihat cara mainnya sendiri cukup bagus, cukup luar biasa. Jadi dari kaki ke kakinya cukup bagus. Ya, transisinya bagus. Pak Kas ini kan sudah menjadi seorang pelatih. Iya. Apakah memang itu sentuhan Sintayong sepenuhnya bersama pemain-pemainnya, atau hanya pemainnya saja yang bisa membuat permainan bagus seperti itu? Tim bagus itu tergantung pelatih juga. Inilah pelaku sepak bolanya sendiri, dan beliau juga sudah menjadi pelatih, dan jawabannya adalah tim bagus karena pelatihnya. Pelatih, betul. Pelatih memang karena Sintayong dan jajaran pelatih. Betul. Nah, Pak Kas sendiri dulu kan dilatih sama Polosin di usia muda itu. Hampir sama enggak melihat karakter dari Coach Sin ini, Polosin itu, Pak Kas? Ya, kalau dari Polosin waktu itu memang terkenal fisiknya yang berat. Itu hanya kita mengandalkan fisik aja, fisik yang berat. Wah, benar apa yang dikatakan Coach Sin sekarang ya, nih. Betul. Kalau hanya di fisik. Main sebelum Coach Sin datang, main hanya bisa 70 Betul. menit. Betul. Makanya waktu itu Polosin dengan latihan 3 kali sehari. Dan memang itu ada efeknya, Pak? Efeknya memang ada. Kita 90 tambah perpanjangan masih kuat, nggak ada habisnya sampai pertandingan selesai dan kita juara di SEA Games Manila 91.
Salam olahraga. Barusan kita saksikan ya sebuah podcast ya yang sangat menarik ya, antara dua podcast, yaitu podcastnya Akmal Marhali dan juga Muhammad Thohir ya, seorang mantan pemain timnas di era Sintayong yang dicoret oleh Sintayong karena ya dianggap kurang disiplin lah. Bahwa di situ juga ada podcastnya Kep Hamka bersama seorang legend Indonesia ya, Bung Kashar tadi ya. Bagaimana seorang legend ini pernah membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games di tahun 1991. Oke, baik, kita kembali ke podcastnya tadi ya, Akmal Marhali yang mengundang Muhammad Thohir untuk mengulik. Mungkin Akmal memanfaatkan sakit hatinya Aim Thohir yang dicoret oleh Coach Sintayong kala itu ya, karena kurang disiplin mungkin. Dan di sini Akmal mencoba memprovokasi Muhammad Thohir, bagaimana persaingan antara pemain naturalisasi dan juga pemain lokal ya. Dan di situ memang benar-benar Akmal ini memang seorang ya, di samping dia host sebuah podcastnya dia, tetapi dia juga seolah-olah pertanyaan ini memprovokasi agar supaya ini berseteru. Dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya, tetapi di sisi lain ya, itu dibantah mentah-mentah semua yang diomongkan oleh Akmal dan Muhammad Thohir ya. Di sisi lain di podcastnya Kep Hamka ini jelas-jelas kalau Coach Sintayong itu memang memajukan persepak bolaan Indonesia. Dan di sini seorang legend kita ya, Bung Kashar tadi, seorang pemain, dan sekarang ini Bung Kashar tadi menjadi pelatih ya. Telah menjadi pelatih itu juga mengakui bahwa kepelatihan Coach Sintayong ini merubah segalanya, merubah mindset, cara mainnya, merubah fisiknya, dan merubah segalanya lah. Dan prestasi Coach Sintayong juga diakui oleh legend kita ini. Jadi ya, kalau memang kita mau jadi pengamat sepak bola, kalau menurut saya ya harus objektif. Di sisi lain ada bagusnya seseorang ya kita bilang bagus. Di sisi lain ada kekurangannya ya kita bilang memang masih kurang. Jadi tidak mencari-cari kekurangan orang dan mengabaikan atau meniadakan kebagusan atau prestasi seseorang. Harusnya pengamat ya seperti itu, tidak ya harusnya lah. Tetapi ya mungkin ya itu hak masing-masing ya. Dan ya kita nggak bisa membatasi, tetapi harusnya ya objektif lah, seperti Akmal Marhali ini. Tetapi memang beliau selalu mengundang orang yang ya istilahnya narasumber yang sepertinya terzalimi atau merasa disingkirkan di timnas atau kontra lah dengan kepelatihan Sintayong, dan narasumbernya ya selalu yang itu. Dan mungkin nanti Mas TV akan mengeksplor lebih banyak ya tentang bagaimana siapa aja yang memang lagi merongrong pesepak bolaan kita. Harusnya narasi-narasi itu ya diperkecil lah, dihentikan lah. Ini sepak bola Indonesia kan lagi sedang mengarah ke jalan yang lebih baik. Kata Coach Justin, ini jalan PSSI dan Sintayong ini masih di jalan yang benar. Meskipun banyak kritikan, banyak ini, tetap memang harus jalan terus. Dan kita juga mengakui bahwa prestasi Sintayong ini tidak diragukan lagi. Coba bagaimana kemarin mengantarkan timnas U23 di Qatar ya masuk ke semifinal, dan juga ini mengantarkan timnas senior masuk ke round 3, satu-satunya tim di Asia Tenggara. Coba kurang apa lagi? Dan ini berpeluang lagi masuk ke round 4 atau bisa langsung juga lolos ke putaran selanjutnya atau langsung ke Piala Dunianya. Ya kita kan wajib mendukung.
Ya kalau mau mengkritik ya kritik aja, tapi yang jangan yang receh-receh lah, jangan yang masalah pribadi lah, jangan yang personal ya. Kritik kinerjanya apanya ya boleh-boleh saja, tapi ya jangan kritik yang personalnya. Dan kita selalu mendukung timnas kita menjadi maju, dan ya kita selalu mendukung siapapun yang mengkritik. Ya kalau memang kritiknya ini kurang pas, pasti kita reaction, dan kita padukan dengan pendapat siapa yang lebih relevan dan lebih kompeten, pasti kita padukan di channel Mas TV kita ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagaimana pendapat Anda ya tentang Akmal Marhali dan M. Thohir tadi yang katanya siap bertarung dengan pemain-pemain naturalisasi? Mereka bilang ya 11-12, tetapi kalau Bung Nigara bilang bukan 11-12 tetapi 3-20 katanya. Nah, itu selalu terngiang di ingatan kita pasti. Ya memang bilang 11-12 dong ini, iya. Tapi kalau masalah fisik ya mungkin 3-20. Dan itu juga diakui oleh Bung Kashar tadi ya, seorang legend kita. Ya mungkin cukup sekian dulu. Jangan lupa komentarnya, like, komen, dan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.